Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sareng-sareng kita lajengaken ngaji kitab Fathul Qorib beserta sarahnya, mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tahlilul liyati lan nyela-nyelani jenggot. Al-kasati kang ketel bi musallasatin kelawan sak titik telu minarajul sanging wong lanang. Kesunan uti yang selanjutnya adalah menyela-nyelai jenggot yang tebal dari seorang lelaki. Ungkapan Kiai Musyarab menyela-nyelai rambut yang tebal ini juga berlaku bagi seorang yang ihram. Tapi caranya harus dengan lembut agar rambut tidak rontok, karena kalau rontok nanti bisa terkena denda. Dan ini merupakan pendapat yang diunggulkan Imam Zarkasi dan lain sebagainya. Walaupun toh Imam Mutawali mengatakan bahwa tidak disunahkan. Dua pendapat ini sebenarnya bisa dijamakkan. Untuk yang pertama kita arahkan bahwa penyela-nyelaan jenggot tersebut tidak sampai menyebabkan rambut jenggotnya rontok. Dan yang kedua, ini ada potensi kerontokan yang disebabkan oleh penyela-nyelaan jenggot tersebut. Wa amaliyatul rajuli anapun utawi jenggoti wong lanang al khafifat tukang tipis, waliyatul mar'ati lan jenggoti wong wadon wal khunsa lan khunsa. Fayajibu mangko wajib apa tahliluhuma nyela-nyelai jenggoti rajul mar'ah khunsa. Adapun jenggotnya seorang lelaki yang tipis ya, dan seorang wanita dan hunsa, maka hukumnya wajib untuk disela-selai. Ini kalau kita perhatikan domirnya huma ya, padahal di situ ada tiga mar'ah wanita, ada lelaki, wanita dan hunsa ada tiga. Maka ini untuk titik temunya lelaki kita jadikan satu ya, lelaki kita jadikan satu, kemudian mar'ah dan hunsa ini kita jadikan satu, berarti jumlahnya ada dua, kemudian tentunya ditasniahkan. Kalau melihat bahwa itu adalah tiga individu, otomatis Kiai Musyarab menjamakannya. Namun nyatanya kan Kiai Musyarab memberikan domir ini berupa domir tasniah. Wa mahalu wujubi takhlilihima, kemudian tempat diwajibkannya untuk menyela-nyelai jenggotnya lelaki yang tipis, jenggotnya wanita dan hunsa, ini apabila air tidak bisa masuk ke dalam batin dari jenggot tersebut, tidak bisa sampai kepada bagian kulitnya, kecuali dengan menyela-nyelai. Kalau bisa masuk maka hukumnya hanya sunnah saja. Jadi kalau ada seorang lelaki memiliki jenggot tipis, ini sebenarnya wajib untuk sela-selai kalau memang air tidak mampu masuk ke dalam. Kalau mampu masuk ke dalam, maka hukumnya hanya sunnah saja, tidak sampai kepada hukum wajib. Wa kaifiyatuhu utawi carane nyela-nyelani jenggot iku ayudhila yen tong lebokake sapa rajul wong lanang asabi'ahu ing pira-pira drijine rajul min asfalil lihyati saking ngisore jenggot. Cara di dalam menyela-nyelai jenggot adalah memasukkan jari-jarinya dari bagian bawah jenggot. Ini merupakan cara yang paling utama, Adapun kalau sampai tidak ingin dengan cara yang seperti ini, artinya sampai menyela-nyelainya dari atas, ini juga tidak masalah. Ini sudah mendapatkan kesunahan. Tapi yang fadilah, yang utama adalah dengan cara memasukkan jari-jarinya mulai dari bawah bagian jenggot. Wa tahlilu asabi'il yadaini lan nyela-nyelani pira-pira driji tangan loro, wa dijelaini lan sikil loro. In wasala lamun tumeka alpo alma'u banyu ilaike maring asabi' min ghairi tahlil saking tanpa nyela-nyelani. Kemudian kesunan yang selanjutnya adalah menyela-nyelai jari-jari kedua tangan dan kedua kaki. Kalau memang air itu bisa masuk tanpa disela-selai, di antara jari-jarinya itu air bisa masuk, maka hukumnya hanya sunnah saja. Fa ilam yasil mongko lamun ora tumeka apa alma ila bihi angin kelawan tahlil kal asabi kaya pira-pira driji al multafati kang dempet, wajib mongko wajib apa tahliluha nyela-nyelani asabi. Nah, ini berbeda ketika kasusnya air itu tidak bisa masuk di antara sela-sela jari-jari kedua tangan dan kedua kaki. Seperti umpama kasusnya jari-jarinya ini lekat ya antara satu dengan yang lainnya, maka wajib untuk disela-selai.
Wa ilam yata'ata mengko lamun ora dadi gampang apa tahliluha nyela-nyelani asobe liltihamiha krana bangete dempet, krana bangete dempete asobe, harum mengko harum apa fathuha bedah asobe li tahlili krana nyela-nyelani. Apabila tidak mungkin untuk dapat menyela-nyelai karena mungkin saking lekatnya antara satu jari dengan jari yang lain, maka haram untuk membenggangnya untuk disela-selai. Dan haram ini, hukum haram ini ketika memang ditakutkan ada sebuah kerusakan yang diperbolehkan untuk melaksanakan tayamum seperti yang diungkapkan oleh Imam Romli. Adakil mengatakan hukumnya haram secara mutlak karena itu namanya menyakiti tanpa ada sebuah unsur darurat. Kita lanjutkan. Wa kaifiyatu tahlilil yadaini utawi carane nyela-nyelani tangan loro iku bitasbiki kelan tasbik. Adapun cara untuk menyela-nyelai jari-jari kedua tangan adalah dengan cara tasbik. Tasbik itu berarti menjadikan jari-jari tangan kanan di antara sela-sela jari tangan kiri. Itu namanya tasbik. Itu namanya tasbik. Qaluhu, kita lihat qaluhunya. Qaluhu bitasbik bi ai kaifiyatin min kaifiyatihi, dengan cara apapun penting bisa tasbik. Seperti yang saya katakan tadi, tasbih itu penting pokok jari-jari sebelah kanan kita masukkan di antara sela-sela jari sebelah kiri. Dan yang lebih utama caranya adalah dengan cara menjadikan jari-jari yang sebelah kanan di atas punggung jari-jari sebelah kiri. Berarti di atas dohirnya, bukan batin bertemu batin, bukan. Karena untuk membedakan antara ibadah dan adat. Adatnya orang kan biasanya kalau duduk mendengarkan mendengarkan ceramah, mendengarkan pengajian dan sebagainya, itu biasanya tangan kanan dan tangan kirinya saling bertemu, kemudian jari-jari sebelah kanan dimasukkan ke dalam sela-sela di antara jari sebelah kiri, batin bertemu batin, seperti itu. Itu kan adatnya orang seperti itu. Maka untuk membedakan adat seperti itu di dalam wudu ini dibuat cara yang berbeda, yakni batin sebelah kanan ini berada di atas bagian luar jari-jari sebelah kiri, bagian dohir sebelah kiri. Wa mahalu karohatihi, ternyata menjadikan jari-jari sebelah kanan berada di antara jari-jari sebelah kiri dengan batin bertemu batin, ini hukumnya bisa makruh. Kapan waktunya? Yakni fiman jalasa bil masjidi, yang tadi rusolah, yakni di dalam permasalahan orang yang sedang duduk di masjid menanti jamaah. Ini jangan dibiasakan, ini memang kebiasaan orang itu kalau duduk seperti itu, duduk dan menanti apapun termasuk menanti jamaah, ini biasanya dia melakukan tasbih. Tasbihnya menjadikan tangan kanan, jari-jari tangan kanan dimasukkan di antara jari-jari sebelah kiri tapi batin bertemu batin, ini hukumnya makruh kalau sedang menanti jamaah. Tapi kalau di dalam bab tasbih ini hukumnya tetap sunnah, walaupun toh sama dengan adat ya, walaupun sama dengan adat tidak masalah. Tapi yang lebih utama ya kita mukhalafah lil adat ya, membedai adat seperti cara yang telah saya sebutkan tadi. Warijik laini lancarane nyelan-nyelani sikil loro iku bi ayat ta ayento kelawan yento ngawiti sapa wong bikin siriyatihi kelawan jentik tangane wong al-yusra kang kiwa min asfali rijli saking ngisore sikil mubtadian hale kang den kawiti bikin siri rijli kelawan jentik sikil al-yumna kang tengen khotiman hale kang den akhiri bikin siri yusra kelawan jentik kang kiwa. Jadi tatkala kita akan menyela-nyelai jari kaki, maka gunakanlah jari kelingking tangan sebelah kiri. Kemudian kita awali dengan menyela-nyelai jari kelingking sebelah kanan kaki dari bawah dan berakhir sampai jari kelingking sebelah kaki kiri. Itu caranya seperti itu. Walaupun toh umpama sampai menggunakan cara yang lain itu tidak masalah. Kemudian kita lanjutkan.
Watakdimul yumna lan dinginake anggota tengen menyadahi saking tangan loro warijil laini lan sikil loro ala lusra ing atase anggota kiwa minhuma saking yadaini warijil laini. Kesunahan wudu yang selanjutnya adalah mendahulukan anggota yang kanan dari kedua tangan dan kedua kaki dan mengakhirkan anggota yang kiri dari keduanya. Kesunahan dalam wudu yang selanjutnya, tatkala kita membasuh kedua tangan dan kedua kaki, maka awalilah yang kanan. Kalau umpama dibalik yang kiri dulu, maka hukumnya makruh. Wa yukrahu taqdimul yusra alal yumna. Maka hukumnya makruh mendahulukan kiri dan mengakhirkan yang kanan. Amal utwani anapun utawi anggota loro aladani kang yasulu kang dadi gampang apa khusluhuma basuh utwani ma'an halik bareng kal khodaini kaya pipi loro falayukot timu mongko randinginake sapa wong alimna ing tengen minhuma saking al utwani. Adapun dua anggota yang disitu mudah untuk dibasuh bersamaan seperti dua pipi umpama, maka janganlah mendahulukan yang kanan dari keduanya. Kalau umpama pipi kok sampean basuh kanan dulu kemudian kiri dulu, itu malah justru repot. Dan kalau kita melihat di syarahnya, hukumnya fayukrahu taqdimuhuma minhuma. Hukumnya malah makruh kalau kanan dulu baru kiri untuk yang pipi, artinya untuk yang pipi dan anggota-anggota yang mudah dibasuh bersamaan. Kita lanjutkan. Bali utahharoni, balik den suciake apa utwane niku wau. Daf'atan kelawan ambalan wahidatan kang siji. Bahkan dua anggota tersebut ini disucikan sekaligus, dibasuh sekaligus tanpa mendahulukan salah satu dari keduanya. Wadakar lan utur sapa al-musannif ke musannif sunniyata taslisil udwi ing kesunahane ngaping telone anggota al-maksuri kang den basuh wal mamsuri kang den usap fi qouliki ing dalem dawuh musannif. Kemudian Kiai Musonef menyebutkan kesunahan meniga kali anggota yang dibasuh dan yang diusap dengan ucapan Kiai Musonef wa taharatu sampai akhir. Berarti ini mengindikasikan bahwa pekerjaan di dalam wudu yang selain dibasuh dan diusap ini hukumnya tidak sunah untuk ditiga kalikan. Ini merupakan pendapat yang mutamat bahwa seperti halnya niat membaca bismillah dan doa-doa anggota wudu ketika kita membasuh anggota wudu ini tidak disunahkan untuk ditiga kalikan. Tidak sunah untuk ditiga kalikan. Berbeda dengan satu pendapat yang lain bahwa niat ini hukumnya juga sunah untuk ditiga kalikan. Fikoli ing dalam dawi musone berupane wa taharatu lan sesuci salasan kelawan ambal kaping telu dan mensucikan anggota yang dibasuh dan diusap tadi sebanyak 3 kali. Kalau umpama lebih atau kurang bagaimana? Watu kurahulan dan makruhaki apa asyata ala salas, hukumnya makruh untuk menambah 3 kali dan kurang dari 3 kali. Kenapa? Li'annahu sallallahu alaihi wasallam tawatu'a salasan. Karena Nabi sendiri ketika berwudu selalu jumlahnya 3. Wa qala hakada al-wudu, beginilah cara berwudu. Faman zada ala hada aw naqasa faqad asa'a wa tulama. Kalau ada orang berwudu kok menambah atau mengurangi dari 3 tersebut, maka itu hukumnya adalah kurang pas ya, asal kurang baik. Dan hukum makruh itu menambahi ya, hukum makruh menambah ini hukumnya makruh. Ini fi ghairil musabbal wa nahwihi, yakni di air yang selain disiapkan untuk wudu, seperti yang pembahasan yang kemarin ya. Ada orang wakaf khusus untuk wudu atau mungkin dia membuat sumur yang disitu khusus untuk bersuci, maka tidak boleh lebih dari itu. Kalau lebih maka hukumnya haram. Kita lanjutkan. Wa fi batin usahi iku ing dalem sebagian tulisan matan watikroru utawi dawuh watikroru ailil maksuli tegese maring perkara kang den basuh wal mamsu ilan perkara kang den usap. Ada ditemukan di sebagian tulisan matan kitab ini adalah dengan menggunakan kata tikror, mengulang 3 kali terhadap perkara yang dibasuh dan perkara yang diusap.
Wal mualatu lan nuli-nuli wa yu'abaru lan den tembungake an hasanging mualah apa bitatabu'i kelawan lafat tatabu. Kemudian sunah wudu selanjutnya adalah mualah terus menerus, itu namanya mualah. Wahia utai mualah, ini pengertian secara syaratnya mualah. Wahia utai mualah iku ala yaksula yen ora hasil bainal utwaini ing dalam antarane rong anggota apa tafrikun pisah kasirun kang akeh. Namanya mualah ini adalah di antara dua anggota tidak terpisah dengan pemisah yang lama, tidak terpisah di antara pemisah yang lama. Al-udwaini ini bukan sebuah qaid ya, artinya kalau di antara dua anggota itu kan berarti mama tangan kanan dengan tangan kiri, terus muka dengan tangan dan sebagainya, itu kan di antara anggota. Mualah itu juga terjadi di antara basuhan pertama, basuhan kedua dan ketiga, itu juga namanya mualah yang hukumnya disunahkan. Maka dikatakan dalam syarahnya wa abar al musannifu tasmil mualah bainal a'dha wal mualah bainal usalat wal mualah bainal ajza'il bil wahid wa qatib tasar asyari wa al ula hasuqala wa hiya ala yusra bainal ini. Seperti yang saya katakan tadi bahwa Kiai Musonef, Kiai Syarehnya ini mengatakan mualah itu di antara dua anggota, padahal tidak ya. Mualah itu juga bisa terjadi di antara basuhan pertama, kedua dan ketiga, kemudian di antara satu anggota saja, tangan kanan ya. Tangan kanan umpama dibasuh hanya separuh dulu, kemudian ditinggal, setelah beberapa saat dia kembali lagi untuk meneruskan, itu juga bisa terjadi yang namanya mualah, kesunahan mualah. Kita lanjutkan. Bal yutahhiru balik nyucikake sapa wong utawa mutawati al utwa ing anggota badal utwi ing dalam sawise anggota. Bahkan orang yang berwudu tersebut kalau ingin mendapatkan kesunahan dari mualah, dia harus segera mencucikan satu anggota setelah anggota yang lain tanpa ada jeda. Batasan jeda itu bagaimana? Bihaisu la yajifu, kelawan sekiranya ora dadi garing apa al maksul perkara kang den basuh qoblahu ing dalam sadurunge maksul ma'ati dalil hawai sertane sedengane cuaca wal mizah lan suhu wa zamani lan zaman. Sekira anggota yang dibasuh sebelumnya ini belum kering, tapi besertaan dengan normalnya cuaca, suhu, dan zaman. Artinya begini, yang namanya mualah itu ketika kita berwudu adalah setelah kita membasuh satu anggota, ini tidak boleh ada jeda, yang jeda tersebut memungkinkan anggota yang kita basuh sebelumnya itu menjadi kering. Tapi syaratnya keringnya itu besertaan dengan normalnya cuaca. Kalau cuacanya mungkin terlalu ekstrim, terlalu panas, ini akan cepat kering, otomatis akan cepat kering. Atau mungkin cuacanya terlalu dingin sehingga air itu walaupun dibiarkan lama ini tidak akan kering-kering. Maka yang dimaksud i'tidal ini adalah normal di antara panas dan dingin, berarti sedang. Cuacanya sedang, kemudian suhu badan juga sedang. Ada orang yang memiliki suhu badan sangat panas sekali, otomatis air bekas basuhan anggota tersebut ini akan cepat kering, dan itu tidak masuk dalam kategori mualah. Yang masuk kategori mualah adalah dengan standar bahwa cuaca, suhu badan, dan zaman ini adalah normal. Jadi keringnya anggota itu dengan sebab normalnya suhu badan, normalnya cuaca, dan normalnya zaman. Wa idza salah-salan ing dalam nalikane ngading teloni sapa wong fal itibar mengko utawi kang den ulang-ulang iku bi akhir ghusalatin kelawan akhir basuhan. Tadi sudah dikatakan bahwa mualah juga terjadi di antara satu basuhan dengan basuhan yang lain ya. Di antara satu basuhan dengan basuhan yang lain, dan di antara satu anggota dengan anggota yang lain. Umpama kalau kita gambarkan bahwa ini adalah basuhan satu anggota dengan anggota yang lain, maka yang dihitung adalah basuhan yang terakhir.
bahasan yang terakhir. Bahasan yang terakhir itulah nanti yang dipertimbangkan di dalam permasalahan mualah fi mualatil a'dha kama huwa dhahir. Wa inna matundabu lang aing pestine den sunahake apa al mualatu mualah fi ghairi wudu'i shaibi darurati ing dalam saliyane wudune shaibi darurat. Mualah hanya disunahkan bagi wudunya orang yang selain shaibi darurat. Kalau shaibi darurat maka hukumnya wajib ya. Hukumnya wajib seperti seperti ungkapan Ibnu Sulaim ama huwa anapun utawi shaibi darurat al mualatu utawi mualah iku wajibatun wajib fi haqi ing dalam haqi shaibi darurat. Berarti kalau yang sunnah itu hanya haku salim saja ya, haknya orang yang selamat ya, bukan. Adapun bagi orang yang shaibu darurat atau orang yang salis, orang beser ya, orang yang beser, maka mualah ini hukumnya wajib bagi mereka, bagi orang yang salis tersebut atau shaibu darurat. Karena apa? Diwajibkan karena untuk meminimalisir dari najis yang seperti yang diungkapkan dalam syarah bajurinya taklilan lil hadas, untuk meminimalisir dari hadas yang keluar. Kalau dalam madhab kita yang qadim, bahwa namanya mualah itu hukumnya wajib bagi orang yang salim ataupun yang salis ya. Kada indah Imam Malik, begitu pula menurut Imam Malik, karena memang madhab qadim ini masih terinspirasi dengan madhab Imam Malik, karena memang Imam Syafi'i dulu adalah murid dari Imam Malik. Sehingga terjadi namanya qaul jadid, karena yang namanya mustahid itu tidak boleh mengikuti pendapat mustahid yang lain, hukumnya haram. Wa bagi lan isekari lil wudu'i kedue wudu apa sunan pira-pira sunah ukhra kang liya madkuratun kang den tutur fil mutawalati ing dalam kitab kang den jembarake keterangan, dan masih tersisa dari wudu kesunan-kesunan lain yang disebutkan di dalam kitab yang diperpanjang keterangannya, yang diperluas keterangannya, seperti Itolatul Qurrah wa Tahjil, memanjangkan basuhan tangan sampai lengan, kemudian memanjangkan basuhan kaki sampai betis dan lain sebagainya. Itu bisa dicek di kitab-kitab yang diperluas keterangannya. Selanjutnya yang terakhir adalah untuk tatimah di dalam kitab bajurinya adalah fima yusanu lahu al-wudu, perkara-perkara yang disunahkan untuk melaksanakan wudu terlebih dahulu. Di antaranya adalah yusanu al-wudu li qiraatil Qur'an wa simaihi, disunahkan untuk berwudu karena membaca Al-Qur'an dan mendengarkan Al-Qur'an, mendengarkan hadis dan lain sebagainya. Yang pada intinya perkara-perkara yang disunahkan untuk berwudu, dobitnya itu batasnya adalah yusanu min kulli ma fi khilafun, yakni setiap perkara yang di situ mengandung unsur khilaf di antara ulama, antara hukumnya mewajibkan, wajib ataupun tidak, maka disitulah disunahkan bagi kita untuk berwudu. Terima kasih. Pertemuan kali ini cukup sekian. Terima kasih telah ngaji bareng. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya, yakni bab istinja. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Jido. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.